Maka saya lalu melihatnya pada nilai aset yang diutarakan oleh pemerintah sendiri. Tanah dilakukan revaluasi di tahun 2019. Tanahnya tetap, tetapi diberi harga sesuai tahun revaluasi. Revaluasi dilakukan selama 2017 dan 2018, pembukuannya disetujui 2019. Pada waktu akhir 2018 sudah selesai, tapi BPK belum menerima. Ada syarat-syarat yang dia harus penuhi. Cerita di sini banyak, tetapi saya boleh dong mengambil kesimpulan bahwa utang jelas tidak banyak dipakai untuk beli tanah. Kan begitu kurang lebihnya, dikit. Ulasan kita malam ini akan membahas tentang utang pemerintah. Tetapi tidak seperti sebelumnya di mana ulasan ataupun kajian saya lebih mengemukakan soal posisi utang, tambahan utang, rasio utang, dan semacamnya. Malam ini saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi untuk mencoba melihat apakah utang pemerintah selama 2 periode maksudnya 2 presiden ya, berarti 20 tahun, yaitu era pemerintahan SBY dan era pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya era pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa demikian? Karena kita berulang kali mendengar penjelasan dari pemerintah, bahkan di lamannya, laman itu website ya, resmi Kementerian Keuangan, itu sering muncul, bahkan dulu pernah ada picture yang cukup lengkap, sekalipun sekarang sudah diganti, itu mengenai penjelasan mengapa pemerintah berutang, untuk apa pemerintah berutang, lalu ujungnya adalah bahwa utang pemerintah tersebut produktif. Kajian kita kali ini mengarah ke sana. Sebelumnya kita merefresh kembali bahwa semua atau hampir semua pemerintah, semua negara itu berutang. Tetapi yang membedakannya adalah satu, nilainya. Nilai itu bisa nominalnya ya. Bisa juga nilai itu artinya rasio. Karena misalnya negaranya besar, dia utangnya besar, ya tidak bisa dibandingkan dengan negara yang size-nya lebih kecil. Size itu bisa jumlah penduduk, bisa ukuran perekonomian. Nah itu lebih sedikit, maka yang satu utangnya lebih banyak. Itu mungkin secara nominal, tapi lalu ada secara rasio. Nah dalam konteks itu kita bisa bicara rasio utang atas produk domestik bruto atau PDB. Nah, semua pemerintah berutang. Yang membedakannya adalah besaran nilainya, besaran rasionya, dan satu lagi yang paling penting, apakah utang tersebut dipergunakan secara baik oleh pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi ini terutama, sebetulnya semua era ya, tetapi yang era Pak Jokowi ini iklannya paling heboh lah. Pokoknya utang pemerintah ini produktif, seolah-olah menjawab pemerintahan Jokowi banyak berutang. Nah, dijawab bahwa kami berutang untuk hal-hal yang produktif. Yang banyak ditampilkan adalah khususnya jalan tol, kemudian bandara yang banyak, pelabuhan yang ditambah dan diperbaiki, bendungan yang dilaporkan diperbaiki maupun ditambah, kemudian embung itu danau kecil yang berfungsi seperti bendungan kecil ya, juga ditambah dengan soal jaringan-jaringan infrastruktur yang lain. Dengan demikian, utang itu produktif, kira-kira begitu argumennya. Kembali ke awal dulu. Sebabnya itu ya karena belanjanya lebih besar dari pendapatannya. Itu dulu sebab pertama. Ya, karena belanja lebih besar dari pendapatan, dialami defisit, namanya kekurangan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Kalau untuk kasus Indonesia, selalu defisit. Nah, dengan demikian kan, tiap tahun bertambah dong utangnya. Itu penyebabnya ya. Cuma nanti kita bisa membandingkan defisit di era Presiden SBY berapa, di era Jokowi berapa, tiap tahun rata-ratanya berapa. Nah kita sudah pernah kajian tentang itu, bahwa yang jelas di era Presiden Jokowi memang tambahannya luar biasa. Nah benar nggak argumen bahwa utang pemerintahan Presiden Jokowi ini produktif? Secara narasi iya ya, bahwa utang dipakai untuk ini nih. Alasan teoritisnya, mengapa kita harus melakukan utang dan membangun segala macam infrastruktur itu? Nah, kata pemerintah di awal periode pertama ya, bukan di awal juga, di tahun kedua, tahun ketiganya penjelasannya, karena Indonesia ini tertinggal dalam hal infrastruktur, dalam hal konektivitas, itu ketinggalan.
Akibat ketinggalan, Indonesia daya saingnya tidak termasuk yang tinggi. Nah, karena itu kan perlu dilengkapi infrastruktur tersebut, konektivitas tersebut. Nah, begitu juga sumber daya manusia Indonesia dianggap masih belum optimal. Untuk mengoptimalkannya diperlukan layanan belanja yang meningkatkan layanan kepada kesehatan, pendidikan, dan semacamnya, sehingga itu butuh biaya. Narasi ini narasi yang betul ya. Narasi ini betul bahwa untuk itu diperlukan belanja yang lebih banyak. Sayangnya pendapatannya kan untuk belanja yang tidak ditambah itu saja sudah kurang. Nah, lalu dengan demikian utangnya jadi bertambah. It's okay. Tapi setelah berjalan 9-10 tahun ini, kita nanti lihat benar nggak utang itu dipakai untuk keperluan-keperluan yang dinarasikan itu. Nah, nanti kita ke situ. Nah, tetapi saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi ini, kita tidak like dislike, pro atau anti pemerintahan Presiden Jokowi. Kita lihat saja angka-angkanya untuk membuktikan narasi tersebut atau mengkritik narasi tersebut dalam realitasnya. Nah, saya kembali dulu ke awal. Ini yang memperlihatkan posisi utang dari tahun ke tahun. Ini posisi ya. Nah, jadi misal posisi tahun 2023, 31 Desember, itu 8.143 triliun. Nah, 2024 belum berakhir. Saat ini baru kurang lebih 8.353 triliun akhir Mei. Masih ada 7 bulan untuk data. Nah, itu saya menduga 8.850. Dugaan saya atas dasar angka-angka di APBN dan perubahan kurs. Nah, maka kita dapat grafik nih dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat tambahannya ya. Ini yang orange ini bukan presentasi, tapi tambahan nilai utang. Jadi 8.850 dikurangi 8.143, berarti selama tahun 2020 berjalan ini, saya mengestimasi akan ada tambahan utang 707. Tambahan itu berarti utang baru dikurangi yang dilunasi ya. Kalau utang barunya bisa sampai 1.200. Nah, ini masih dugaan saya. Tapi yang sudah real tahun kemarin 409, tahunnya 823, dapatlah ini. Nah, boleh dong kita menambahkan. Ditambahkan aja dari tahun ke tahun. Lalu kita mulai dari 2014 akhir, Presiden Jokowi dilantik bulan Oktober. Nah, kita dapat angka tambahannya hingga akhir 2024 nanti adalah 6.241 triliun. Tambahan utangnya ya. Kalau posisi utangnya 8.850. Nah, pada saat Presiden SBY tambahannya 1.309. Dari 1.300 menjadi 2.609. Nah, kita dapat juga angka tambahan tahunan. Semacam itu ya. Itu utang yang faktanya terjadi. Lalu apakah narasi tentang produktivitas tadi bisa kita kaitkan dengan tambahan itu? Nah, saya mengajak para pembelajar ekonomi ini memakai 3 aspek saja. 3 aspek, 3 ukuran, tapi setiap ukuran bisa jadi 1-2 indikator ya. Jadi ukuran itu ukuran tentang apa, indikatornya bisa 2 atau 3 untuk mencerminkan ukuran atau aspek tersebut. Yang pertama tentu kita harus melihatnya adalah pada aset. Jadi apakah utang itu dibelanjakan menjadi aset, terutama aset jangka panjang, aset tetap dan aset investasi jangka panjang. Bisa ya dinalar. Jadi kalau memang suatu utang itu produktif, salah satu dampaknya adalah meningkatnya nilai aset tetap dan nilai investasi jangka panjang. Ini mungkin bisa dipahami dalam perekonomian keluarga. Jadi kalau dia dapat utang itu dipakai bangun rumah, ya toh, itu namanya aset tetap. Atau dia investasikan di usaha, itu investasi namanya, investasi jangka panjang. Tapi kalau dia beli makanan, dimakan, dihabisin, atau beli barang yang setahun habis, itu namanya bukan menjadi aset maksudnya. Nah, itu kita lihat nanti. Nah, sebelum sampai ke situ, saya ingin mengingatkan para pembelajar ekonomi. Yang seperti ini saja jarang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya tidak diutarakan ke publik. Pemerintah mengatakan produktif itu antara lain menunjukkan jumlah jalan tol, kilometer jalan tol, kemudian jumlah bandara, jumlah bendungan yang diperbaiki. Ya itu benar, tetapi nilainya berapa? Utangnya berapa? Nah, saya mengajak belajar ekonomi, soalnya bisa terjadi begini kan. Ini umpama saya meminjam utang ke perbankan, mengajukan proposal ya 10 miliar dan jaminan saya memenuhi syarat, harus saya dikasih 10 miliar. Tetapi 10 miliar yang saya pinjam itu kan sebenarnya ada peruntukannya, meskipun tidak mengikat, yaitu hanya sebagai syarat administrasi kalau di bank, kalau asal jaminannya cukup. Nah, tetapi ternyata saya hanya menggunakan 2 miliar dari itu untuk yang sesuai proposal. Yang 8 miliar saya gunakan untuk hal yang lain.
Kan bisa begitu. Nah, kita harus mengukur yang diutarakan pemerintah ini sesuai nggak dengan tambahan utang tadi. Ya, kalaupun tidak persis sama, sebagian besarnya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin ingatkan juga satu hal. Kebiasaan pemerintah itu tidak menampilkan nilai output total. Ya, jarang. Ya, untuk tidak mengatakan tidak pernah, jarang. Itu maksudnya disampaikan sebagian saja. Karena itu bisa semacam narasi saja. Tadi saya memakai 2 miliar, terus saya bilang saya utangnya dipakai untuk ini yang saya perlihatkan salah satu rumah saya, kemudian ada mobil yang dipakai untuk produksi, untuk ngantar-ngantar barang, ada mesin. Padahal totalnya cuma 2 miliar. Nggak kelihatan. Itu ya. Itu pun masih ada kritik sebelum kita menjelaskan lebih jauh. Yang dipakai oleh pemerintah untuk mengutarakan produktivitas utangnya itu adalah nilai proyek, nilai input biaya. Ya, jadi begini, ketika menyatakan bahwa tahun kemarin kami membangun infrastruktur 300 triliun, tahun ini 400 triliun atau 350 deh. Itu seolah-olah naik 50 triliun, sekian persen kan. Padahal jangan lupa, yang diutarakan itu nilai biaya. Belum tentu yang 350 itu secara output lebih banyak dari yang 300. Bisa karena kenaikan harga, kenaikan ongkos. Ya meskipun ya harus diterima sebagai ukuran, tapi dikritisi seperti itu. Silakan para pembelajar ekonomi di mesin pencari bagaimana penjelasan Ibu Sri Mulyani, bagaimana penjelasan pemerintah, atau di dokumen resmi mereka, nota keuangan. Saya ingin menyatakan, menilai, nanti silakan apakah Anda sama dengan saya pendapatnya. Pemerintah lebih sering memainkan data-data input atau biaya. Nah, padahal harusnya yang pertama output dulu dong. Bisa jadi sama-sama keluar 300 triliun, outputnya lebih kecil, barangnya naik atau ongkosnya lebih besar. Jadi kita harus hati-hati dulu di situ. Maka saya lalu melihatnya pada nilai aset yang diutarakan oleh pemerintah sendiri. Nah kan pemerintah itu punya neraca yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP namanya. Itu tiap tahun. Berakhir tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah khusus neraca adalah kondisi 31 Desember. Jadi kalau saya sebut 2023, itu adalah neraca 31 Desember tahun 2023. Kan kita bisa lihat, di situ aset khususnya tadi, seperti saya ingatkan adalah aset tetap dan investasi jangka panjang, berapa nilainya? Kalau utang dipakai untuk ini, naik nggak secara signifikan? Itu namanya aset ya, kenaikan pada aset tetap dan investasi jangka panjang. Pengukuran kedua adalah kalau suatu dikatakan produktif, utang dalam hal ini utang pemerintah, mestinya utang tersebut meningkatkan pendapatan negara. Jadi kalau tadi kembali ke contoh saya yang berutang untuk keperluan produktif, itu realisasinya jika berhasil ya, itu berarti akan meningkatkan pendapatan saya di tahun-tahun mendatang. Nah, pemerintah ini kan sudah berjalan hampir 10 tahun, berarti kan sudah kelihatan tuh, apakah utang yang tadi kita sajikan dalam grafik itu meningkatkan pendapatan. Nah, kita cek aja nanti satu-satu. Jadi aspek kedua kita kaitkan dengan pendapatan. Aspek ketiga yang harus kita lihat adalah karena pemerintah itu bisa ngeles, ya mungkin ngeles terlalu kasar saya, menjelaskan. Kan pemerintah tidak profit oriented. Tidak harus pendapatannya sendiri yang naik, tapi pendapatan seluruh masyarakat. Kan bisa begitu. Jadi bahwa berutang itu tadi kan meningkatkan infrastruktur, konektivitas, memperbaiki SDM, memperbaiki macam-macam yang mengakibatkan masyarakat semakin sejahtera. Nah, apa ukurannya? Namanya produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sebetulnya nama lain dari pendapatan nasional. Kalau pakai bahasa populer, ya pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya termasuk perusahaan, termasuk negara, termasuk rakyat. Dan yang paling banyak justru rakyat. Jadi itu naiknya berapa? Ada lagi caranya untuk mengukur kenaikan pendapatan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan produk domestik bruto. Jadi dalam ukuran ini kita bisa pakai produk domestik bruto, bisa pakai pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat naiknya PDB berapa, naiknya pertumbuhan ekonomi berapa, dikaitkan dengan utang. Jadi tiga aspek. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, ini dulu. Tadi saya ingin katakan, aset dan yang dimaksud adalah aset tetap. Jadi pemerintah itu setiap 31 Desember tadi di LKPP menyatakan punya harta. Harta itu bahasa akuntansinya aset. Sekian, utang sekian, modal sekian. Jadi kita tiga aspek aja. Nah, ini
Di antara harta itu terkait dengan utang, kita mencermati aset tetap. Nah inilah gambar aset tetap. Nilainya di sebelah sana berarti ini sekitar hampir 7.000 triliun kurang sedikit ya. Itu triliun ya. Rupiah jadi itu 7.000 triliun. Saya gambar aja nih. Yang sumbernya adalah LKPP. Tapi jangan dibandingkan dengan 2013 ke sana karena yang di sana tidak menghitung penyusutan. Kenapa tidak menghitung penyusutan? Ya karena memang proses akuntansi pemerintah ini berkembang ya, maksudnya diperbaiki. Dulu nggak dihitung, sekarang dihitung. Maka membandingkannya mulai 2013 ini. Nah ini jadi ada kenaikannya. 2014 ini justru turun sedikit, ini naik sedikit, naik sedikit. Nah ini ada naik banyak nih. Tapi yang sekarang nih, 2023 ini naik 3,48, 2022 naik 13,16, sebelumnya malah negatif, sebetulnya hampir sama. Ini dilihat dari gambarnya ini. Oh, naik kan ini. Dari 2014 ke sini kan naik. Nanti dulu. Nah, naiknya itu ada ceritanya. Naik itu bisa karena memang aset baru dibeli, maka bertambah. Dan jangan lupa kan ada penyusutan. Kalau belinya itu setara dengan penyusutan terhadap di aset tetap lainnya, maka dia sama. Jadi ibaratnya kalau mesinnya susut 50 triliun, kita beli 50 baru, berarti sama tetap asetnya. Nah ini sudah menghitung penyusutan. Yang terjadi adalah di tahun 2019 itu terjadi lompatan. Lompatan yang mencapai berapa ini? 208%. Itu kenapa? Karena revaluasi. Revaluasi itu adalah kebijakan untuk menginventarisir semua aset tetap. Aset tetap itu tanah, jalan, mesin, peralatan, itu aset tetap namanya. Dihitung ulang, diinventaris, dihitung ulang, diberi harga baru. Bukan harga pada waktu dia dibayar. Jadi asetnya mungkin tidak banyak bertambah, nilainya langsung melesat. Nanti akan kita bandingkan di tahun ini tambahan utang berapa. Nggak mungkin. Tambahannya ini lebih besar dari utang di tahun tersebut. Berarti ini kan memang karena revaluasi. Kemudian terjadi lagi di tahun 2022. Apa? Bukan revaluasi. Tetapi ada jenis aset yang dulu tidak masuk aset tetap. Namanya aset konsesi jasa. Agak sedikit akuntansi ya ini. Konsesi jasa itu begini. Ada aset tetap berupa fisik, berupa bangunan. Saya masih mencari-cari tahu nih apakah jalan tol masuk sini. Ada jalan. Lalu itu dibangun, dibiayai oleh swasta, kemudian dengan pemerintah kerjasama karena menyangkut beberapa aspek yang menjadi haknya pemerintah dalam bidang itu, pemerintah dapat konsesinya. Jadi nanti kalau sudah dipakai sekian tahun, pemerintah nilai aset itu milik mereka. Dan pada tahun-tahun berjalan juga mereka memperoleh pemerintah. Gitu. Jadi dihitunglah terdapat aset konsesi jasa pada tahun 2022. Tidak tanggung-tanggung nilainya. 1.000 triliun kurang lebih. Tetapi kan membandingkan 2022 dengan 2021 tidak apa dengan apa kenaikannya ini karena ada itu, bukan karena ada utang. Gampangannya saya ingin sederhanakan, kenaikan aset tetap ini tidak memperlihatkan bahwa sebagian besar utang dibelikan ini. Bukan berarti tidak ya, dibelikan, tapi saya contoh sekali lagi. Saya ngutang 10 miliar bercerita bahwa itu adalah untuk beli aset tetap. Ternyata yang saya pakai hanya 2 miliar tadi kan. Ini contoh saja. Nah itu yang terjadi. Karena kalau dipakai ini nanti gambarnya nggak begini. Mencelat gambarnya ke atas. Dan tidak dalam konteks 2019 dan 2022. Nah, saya perlihatkan khusus beberapa jenis aset tetap yang nilainya besar-besar. Yang dari tadi sekitar hampir 7.000 ya, 6.800-an. Tadi yang paling besar adalah tanah. Itu lebih dari separuh beruntuk tanah. Jadi memang wajar ya, nilai aset pemerintah terbesar itu tanah. Nah, tanah itu mencapai berapa ini? Hampir 4.300 triliun ya kalau di sini. Dan tanah tidak mengalami penyusutan. Tetapi kalau kita lihat selama berapa tahun ini? 1, 2, 3, 4 tahun terakhir, nilai aset tanah pemerintah pusat itu justru turun sedikit. Saya kemudian telisik di laporannya, oh bukan dijual, tetapi sebagian memang dipindahkan ya, dihibahkan, bisa ke pemerintah daerah, bisa ke BUMN, jadi masuk akal lah. Tetapi boleh dong juga saya melihat nyaris tidak ada pembelian tanah baru selama 4 tahun terakhir. Nyaris tidak ada. Jadi dengan kata lain, khusus tanah, tidak ada dari nilai utang dibelikan tanah selama beberapa tahun terakhir ini. Melonjak ya, dari sini ke sini. Hampir 4,5 kali lipat.
di sini juga bukan karena beli dari utang. Bagaimana kaitannya dengan grafik yang sebelumnya? Saya ingatkan grafik sebelumnya tadi seluruh aset tetap. Ini salah satu jenisnya, tanah. Tanah dilakukan revaluasi di tahun 2019. Tanahnya tetap, tetapi diberi harga sesuai tahun revaluasi. Revaluasi dilakukan selama 2017 dan 2018, pembukuannya disetujui 2019. Pada waktu akhir 2018 sudah selesai, tapi BPK belum menerima. Ada syarat-syarat yang dia harus penuhi. Ya, kita pembelajar ekonomi, ya mungkin nanti pada tingkat yang lebih advance kita pelajari mengapa waktu itu BPK belum menyetujui langsung. Sekarang 2019 disetujui. Jadilah naik ke sini. Nah, cerita di sini banyak, tetapi saya boleh dong mengambil kesimpulan bahwa utang jelas tidak banyak dipakai untuk beli tanah. Kan begitu kurang lebihnya, dikit. Nah, apa jenis aset tetap lainnya? Jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan bisa dipahami ya. Irigasi ya sudah kita tahu, bendungan. Jaringan itu macam-macam, jembatan, pelabuhan itu jaringan. Konektivitas. Jalan irigasi ini mengalami penyusutan tiap tahun. Ada persentase penyusutan menurut standar akuntansi pemerintah. Karena itu kalau tidak terjadi pembelian, dia turun. Kalau terjadi pembelian yang senilai sama, itu grafiknya tetap. Lah ini turun. Jadi selama beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir, jelas-jelas turun. Boleh dong kita ambil kesimpulan, duit utang juga tidak dipakai untuk ini. Tidak signifikan, dipakai dikit lah.